Selamat siang pemirsa sekalian. Saat ini saya sedang berada di KBRI Singapura, di mana pesta demokrasi Indonesia sedang terjadi. Lebih dari 100.000 masyarakat Indonesia akan datang ke KBRI untuk memberikan hak suara mereka yang akan menentukan masa depan Indonesia. Sekitar 36 bilik suara telah disediakan oleh PPLN untuk mendukung agar pemilu berjalan dengan nyaman dan tertib. Selain itu, di Singapura, mereka juga mengadakan sistem IT untuk mendukung pendaftaran supaya tidak terjadi pemilihan ganda, agar suara-suara di sini lebih akurat. Pemerintah Indonesia di Singapura juga melibatkan para masyarakat untuk bergabung sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara di luar negeri, di mana masyarakat terlibat aktif untuk membantu jalannya pemilu 2014 di Singapura. Setelah memberikan suara mereka, para masyarakat Indonesia juga dapat menikmati hidangan Indonesia yang ada di kafe pemilu, supaya mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama dengan kawan-kawan mereka dan juga masyarakat Indonesia di Singapura. Demikianlah laporan saya, Arvelia Yardika, di KBRI Singapura. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mbak. Udah hari ini. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa share sedikit bagaimana keadaan pemilu di Singapura tahun ini? Saya kira pemilu di Singapura hari ini mudah-mudahan berjalan dengan sangat baik, dan yang mengagumkan itu teman-teman masyarakat Indonesia di Singapura sangat antusias untuk datang. Kami kaget karena pemilu ataupun pemungutan suara akan dimulai jam 8, tapi sejak jam 5 pagi udah ada yang menunggu di luar pagar KBRI untuk ikut pemilu. Jadi saya yakin sekali antusiasme masyarakat yang hadir akan sangat banyak, karena sampai mengalir dengan sangat baik. Dan alhamdulillah saya kira PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Singapura, telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Mereka menggunakan sistem barcode untuk meregistrasi para pemilih, sehingga registrasi berjalan dengan sangat lancar. Ya, bagaimana cara yang dilakukan KBRI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tahun ini? KBRI tentunya mensupport PPLN semuanya yang melakukan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan sejak 6 bulan yang lalu. Kita sudah sosialisasi bahwa akan ada pemilu. Kita mendatangi pusat-pusat teman-teman yang berkumpul masyarakat Indonesia di City Plaza dan tempat-tempat lain. Di samping itu kita melakukan sosialisasi media sosial seperti Facebook, Twitter, website KBRI. Kita membuat pamflet, kita membuat banner-banner di tempat-tempat strategis. Jadi saya kira mudah-mudahan kita bisa lihat hasilnya hari ini. Sejak pagi mereka datang, dan ini sampai terus mengalir, dan kita membuat sesuatu hal yang unik seperti tradisi bangsa kita, bahwa ini bukan hanya pesta politik tapi juga pesta komunitas, pesta sosial, pesta silaturahmi, karena setelah mereka voting, setelah mereka memilih, mereka bisa membeli makanan Indonesia di kafe pemilu. Ya. Terus banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau misalnya di luar negeri itu pemilu lebih rawan terhadap kecurangan. Jadi langkah-langkah apa saja yang diambil untuk menghindari terjadinya kecurangan? Dalam konteks ini saya kira panitia pengawas pemilu, Panwaslu Singapura, telah melakukan juga tugasnya dengan baik. Mereka melakukan langkah-langkah kerjasama, dan bahkan kami mendatangkan tim dari Mabes Polri dalam konteks untuk melakukan pengamanan pada waktu pemungutan suara. Tidak hanya pengamanan pada waktu pemungutan suara, tapi juga pengamanan setelah pemungutan suara. Jadi surat-surat suara itu ditaruh nanti di bawah ruang arsip KBRI, di basement. Mereka dijaga 24 jam oleh anggota Polri, dan bahkan panitia pengawas pemilu menggunakan CCTV untuk selama 24 jam, jadi dari tanggal 7, 8 sampai 9 itu full CCTV akan memonitor semua penyimpanan kotak-kotak surat-surat suara. Jadi memang usaha yang diambil sudah banyak untuk saya kira dan usaha ini tidak terlepas dari dukungan penuh masyarakat Indonesia di Singapura.
Jadi lebih dari 250 volunteer ya Mbak, bisa lihat teman-teman sangat antusias sekali menyelenggarakan pemilu ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak. Dan juga teman-teman di sini kan kita bikin ada inisiatif diaspora memilih untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi menurut Bapak bagaimana? Ketika teman-teman dari GIV ya untuk datang dan mengenalkan diaspora memilih, saya pikir ini suatu ide yang sangat luar biasa sekali karena menjangkau satu segmen yang paling krusial, yaitu yang Indonesian yang stay di mana, di Singapura. Jadi terus terang organisasi Global Indonesian Voices ini kan sangat populer di kalangan student. Jadi dengan diaspora memilih itu, kelompok itu betul-betul dapat dijaring karena mereka sangat quote in quote sangat terbuka dengan sosial media. Tapi ini pun tidak hanya kelompok ini saja. Saya kira all Indonesian community, apakah itu student, domestic worker, itu sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dari Indonesia diaspora memilih. Mungkin Bapak ada pesan terakhir untuk para diaspora yang masih sedikit ragu untuk ikut pemilu 2024? Saya pikir teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di Singapura, kami sangat berharap sekarang ini jam 10 pagi, kita masih punya banyak waktu, hampir 8 jam mendatang, kita masih membuka kesempatan buat teman-teman buat datang dan buat memilih, memberikan suara hari ini. Tapi kalau seandainya teman-teman memang tidak memungkinkan datang hari ini karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan ataupun sesuatu hal yang kesulitan, saya sangat berharap sekali kita masih memiliki kesempatan pada tanggal insya Allah di awal minggu pertama bulan Juli untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan marilah rame-rame datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk menjalankan hak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian untuk Indonesia yang baru, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Semoga pemilu Ya. 2014 bisa berjalan dengan lancar. Pertama kalinya memilih di luar negeri, Mas? Enggak, udah kedua kali ya. Udah kedua kali memilih di sini ya. Iya. Biasanya bagaimana cara Anda mendapatkan informasi mengenai pemilu di luar negeri? Siapa yang Pemilu dari internet ya, dari website PPLN Singapura. Ya. Jadi apa yang membuat Mas masih peduli untuk memilih di luar negeri, biarpun udah lama kan tinggal di luar negeri ya? Karena suara kita kan menentukan buat masa depan bangsa ya. Jadi meskipun satu suara itu ya saya kira itu penting ya. Jadi kita memilih yang terbaik di antara calon-calon itu ya. Jadi apa harapan Mas untuk pilihan Anda di legislatif nanti 5 tahun ke depan? Legislatif supaya bisa mikirin kepentingan rakyat ya. Jadi janji-janjinya itu dia nepatin janji-janjinya, tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Terus punya visi ke depan yang bagus untuk negara Indonesia. Diri dulu, silakan. Saya Prakoso dari KPPS LN. Ya. Jadi Mas Prakoso, bagaimana keadaan pemilu di Singapura tahun ini? Sejauh ini cukup lancar ya, kayak alirannya juga lancar. Terus belum ada backlog sejauh ini ya, masih lancar-lancar aja. Dan tadi dengar kayaknya lumayan lah untuk ukuran per jamnya. Ya. Apa yang menyebabkan Mas mau ikut membantu pemilu 2014 tahun ini? Kan saya baru pertama kali bisa ya, terus mumpung emang ada kesempatan untuk mencoba saling membantu negara juga ya, kenapa enggak gitu kan, soalnya mereka juga pasti perlu orang kan, terus kita juga ya sebagai warga negara yang baik harus bisa membantu dong. Ya. Mas sendiri bagaimana cara Anda mendapatkan informasi mengenai pemilu, seperti bagaimana cara memilih, terus siapa yang harus Anda pilih sebagai pemilih pertama kali tahun ini ya? Ya. Untuk cara pemilih kebetulan kita sebagai volunteer emang diajarin ya, kayak mesti milihnya bagaimana, lalu yang mana yang sah, yang mana yang enggak. Terus untuk informasi ya, saya ngeliat ada website yang namanya Diaspora Memilih. Mungkin Bapak bisa share sedikit bagaimana keadaan pemilu 2014 di Singapura? Terima kasih dari GIV. Pertama-tama kita sangat gembira teman-teman dari GIV ikut memantau secara langsung pelaksanaan pemilu tahun 2014 ini.
sampai jam sekarang ya, jam 10.30 pelaksanaan pemilu kita berjalan dengan lancar. Saya rasa kita semua patut berbangga bahwa antusiasme warga negara kita cukup bagus sekali ya. Kita mendengar terakhir laporan sampai jam sekarang sekitar 3.000 sudah menggunakan hak suaranya, dan saya rasa kita akan terus pantau sampai dengan nanti berakhirnya pemungutan suara jam 6 sore nanti. Seberapa aktif masyarakat Indonesia di Singapura terlibat dalam pemilu tahun ini? Jadi kami PPLN Singapura bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu HPLRTs, PPI, dari profesional, dari ibu-ibu, semua kita libatkan dalam pesta demokrasi kita kali ini. Dan misalnya saja dari KPPSLN, petugas pemungutan dan penghitungan suara, itu sejumlah 250 kita ambil dari seluruh komponen masyarakat. Dari keamanan ada bobotoh, kemudian dari semua lah ya terlibat ya. Dan kita senang dari FKMS, MKIS, semua pokoknya terlibat di pesta yang memang milik bangsa kita ya. Jadi kita senang sekali dan menghargai sekali semangat dan kerjasama yang telah diberikan kepada PPLN Singapura. Ya. Kesulitan terbesar apa yang Bapak hadapi sebagai Ketua PPLN dalam menghadapi pemilu tahun ini? Personally ya, dengan kerjasama selama ini kok rasanya nggak ada yang berat ya. Tapi memang yang tantangan kita yang terutama adalah penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT, karena apa yang kita harapkan sebetulnya dari peran serta masyarakat adalah memberitahukan secara aktif keberadaan mereka di sini, sehingga kita bisa mengirimkan informasi hingga sampai ke tujuan. Dan saya rasa dengan hasil DPT yang kita ada sekarang akan kita pergunakan nanti untuk menyusun DPT pada pemilihan presiden nanti bulan Juli mendatang. Bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya diaspora memilih, inisiatif diaspora memilih untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu tahun ini? Ya, saya rasa itu satu efforts yang sangat bagus dari diaspora memilih, dan itu saya rasa perlu terus dilakukan ya, karena saya rasa forum ini atau instrumen ini bisa untuk reach out lebih banyak lagi pemilih, yang terutama pemilih pemula atau pemilih muda yang memang persentasenya sangat besar ya di pemilu tahun 2014 ini. Kalau tidak salah berapa, 53 juta di seluruh ya sekitar itu ya. Iya. Saya rasa mungkin untuk nanti kegiatan Pilpres kita perlu adakan kerjasama lagi untuk bikin satu sosialisasi untuk mengajak pemilih pemula dan pemilih muda yang ada di Singapura. Oke. Apa pesan terakhir Bapak untuk diaspora Indonesia yang mungkin masih sedikit ragu untuk mengikuti pemilu 2014 ini? Saya rasa bangsa kita memerlukan satu semangat untuk membangun bersama dengan penuh keyakinan, dan hak suara Anda adalah penting untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Hai, nama saya Leo. Ini kali kedua saya mencoblos di Singapura. Harapan saya untuk kali ini supaya Indonesia bisa maju, bisa lebih baik untuk ke 5 tahun ke depan. Biasa Mas mendapatkan informasi mengenai pemilu dapat dari mana? Dari teman-teman, kemudian dari pihak KBRI juga ada yang mengirim surat ke alamat saya. Ya. Jadi apa yang membuat Mas masih peduli untuk ikut pemilu biarpun udah tinggal di luar negeri? Ya, meskipun sudah lama, tetap juga akar kita juga di Indonesia. Jadi ya pedulilah. Saya bekerja di sini. Saya dapat undangan pemilihan umum nih atas dapat ini surat informasi, dan
Alhamdulillah majikan saya mengizinkan untuk datang ke sini dan untuk mendapatkan peluang juga lah bertemu kawan-kawan, dan harapan saya semoga calon yang saya pilih dapat menjadi calon yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan semua seluruh rakyat Indonesia. Itu saja. Jadi apa masih membuat Mbak peduli untuk ikut pemilu biarpun Mbak sudah tinggal di luar negeri? Ya, saya peduli karena saya juga sebagai rakyat Indonesia masih ada juga perasaan untuk memilih lah. Sudah berapa lama tinggal di luar negeri, Mas? Udah 4 tahun. 4 tahun. Apakah ini kali pertama Anda memilih di luar negeri? Ya, ini kali pertama saya milih di luar negeri di KBRI ini. Jadi apa yang membuat Mas tetap peduli untuk ikut pemilu padahal tinggal di luar negeri sudah cukup lumayan lama? Soalnya dengan ikut pemilu ini kita ikut membangun DPR yang bersih karena suara kita itu berpengaruh. Ya, jadi biasa Mas mendapatkan informasi mengenai pemilu dari mana, Mas? Saya biasa baca di website Diaspora Memilih atau Global Indonesian Voices. Saya kira websitenya cukup punya informasi yang bagus dan lengkap. Ya, jadi apa harapan Mas untuk pilihan Anda di legislatif nanti 5 tahun ke depan? Harapan saya semoga DPR dan pemerintah bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi lah. Mungkin Bapak bisa share sedikit keadaan pemilu Singapura tahun ini, pemilu Indonesia. Pemilu tahun ini cukup baik. Saya sudah involved selama 5 kali pemilu di sini, dan yang pertama jadi sekretaris PPLN, yang kedua menjadi ketua PPLN, yang ketiga jadi ketua KPPSLN, dan kali ini menjadi pengawas, anggota pengawas pemilu luar negeri. Kalau saya perhatikan di tiap 5 tahun ini banyak sekali kemajuan. Jalannya tertib dan di luar KBRI juga tertib, maupun di dalam seperti Anda lihat sekarang keadaannya sangat baik sekali. Jadi apa sebenarnya tugas Panwaslu dalam mendukung jalannya pemilu 2014 ini? Tugas Panwaslu sebetulnya memperhatikan supaya tidak ada kecurangan atau tidak ada orang yang misalnya memberikan hal-hal yang tidak baik. Terutama pada waktu sudah masa tenang itu tidak boleh lagi mengadakan campaign, dan juga tidak ada biasanya tidak ada yang vote buying dan sebagainya. Jadi itu yang kita harus perhatikan, itu tidak ada kecurangan dan tidak ada hal-hal yang tidak baik. Begitu saja. Apa saja langkah yang diambil untuk menghindari terjadinya kecurangan pemilu, apalagi di luar negeri sepertinya lebih rawan untuk terjadi kecurangan dalam pemilu? Misalnya ada orang yang memakai surat suara kemudian dimasukkan di Facebook, tulis coblos saya nomor sekian, itu kan sudah dipublikasikan keluar. Itu kan harusnya surat suara itu rahasia. Itu kita dari Panwaslu sudah melihat dan kita menulis kepada orang tersebut atau kepada representatifnya bahwa hal itu tidak boleh. Kemudian mungkin yang kalau harus memotret di dalam bilik suara itu tidak boleh, dan kita juga sudah meminta supaya semua yang memberikan suaranya di sini, handphone maupun tasnya harus disisihkan dahulu sebelum masuk ke bilik suara. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk hasil pemilu 2014 ini? Saya harapkan semua orang sadar bahwa yang mereka pilih untuk calon legislatif adalah orang yang baik dan berwibawa dan mempunyai suatu hal yang baik untuk negara kita. Jadi bukan hanya karena ganteng atau karena pandai nyanyi atau bagaimana ya, tapi yang penting itu orangnya berpribadi yang baik dan jujur dan adil. Mbak diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Asterlita. Tinggal di sini sudah 3 tahun. Mbak? Aku namanya Corin Magdalena. Aku di sini udah 7 tahun. Lydia, tinggal di Singapura 10 tahun. Jadi apakah ini kali pertama Mbak milih di sini, di Singapura? Aku? Ya, ini pertama kali dalam 7 tahun. Ya. Saya juga pertama kali. Jadi biasa dapat informasi mengenai pemilu itu dari mana? Kayak bagaimana cara Anda bisa memilih? Siapa yang Anda pilih? Oke, kebetulan kalau saya dapat informasi langsung dari kedutaan. Jadi mereka kirim surat, saya cuman isi form gitu lewat online. Setelah itu ya udah
Kalau aku dari temen dulu ada acara di sini tentang amal, baru saya di sini di CAP ini. Biarpun Mbak udah tinggal di luar negeri lama, kenapa masih peduli untuk ikut pemilu? Oh iya dong, kita kan warga negara Indonesia yang baik, Baik, ya, iya. Biar tinggal di luar negeri tetap cinta Indonesia. tetap cinta Indonesia. Oke, dan apa harapan Mbak untuk calon yang Anda pilih 5 tahun ke depan nanti? 5 tahun ke depan harapan kita sih sama aja ya, standar. Maunya lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau aku nggak macet. Kalau Jakarta 1,5 jam dari Singapura ke Jakarta, ini dari airport ke Depok 3,5 jam. 5 jam malah. 5 jam. Jadi nggak macet. Nggak pakai banjir juga. Dan tahun ini di Singapura baru pertama kali diadakan adanya kafe pemilu. Jadi mungkin Mbak bisa share sedikit mengenai kafe pemilu? Iya, aku juga diajakin sama rekan aku, Yunita. Jadi agak dadakan juga sih, karena sebelumnya juga aku nggak pernah tahu kalau pas lagi pemilu itu ada kafe, maksudnya ada yang bazar, ada yang jualan. Seingat aku pemilu yang lalu tuh nggak ada. Jadi orang cuma datang milih gitu terus selesai. Jadi sekarang kayaknya ini kan banyak banget ya crowdnya. Jadi good idea juga gitu, karena orang datang terus mereka lihat ada makanan, ada yang pagi-pagi udah nyari makanan. Ini masih sampai jam 5, jam 6 ini makanan kita semua udah habis. Gitu. Jadi antusias sekali. Antusias sekali, mereka juga senang. Oh ternyata ada makanan ya gitu. Jadi semua stall-stallnya juga rame pasti.